Orang yang doyan korupsi uang rakyat, orang yang tipu sana-sini dan menghalalkan segala cara, bukanlah orang-orang yang tidak sholat. Lalu apakah sholat mereka yang doyan korupsi itu tidak benar? Benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Salam sang sejati. Saudaraku yang rindu pada pertemuan. Sejak kita kecil, kita telah diajari tentang gerakan sholat yang tepat, bacaan yang fasih, dan urutan yang tertib. Semua itu adalah bekal yang sangat berharga. Tapi pernahkah terbesit di dalam hati kita? Apakah gerakan-gerakan indah ini sudah sampai ke hadiratnya? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Aku membagi sholat menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku. Untukku adalah separuh pertama, kalimat suci Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah pujian murni untuk sang pemilik semesta. Lalu untuk hambaku adalah doa permohonan, ihdinas siratal mustaqim, sebuah transaksi yang agung. Tapi di tingkatan hakikat, separuh untukku ini bukan sekedar bacaan pada lisan, karena ia adalah pengakuan total dari seluruh eksistensi kita bahwa dialah satu-satunya sumber pujian, sumber segala kehidupan. Inilah yang seringkali menjadi titik terpisahnya 2 jalan. Sholat zahir kita sudah baik, tapi sholat kolbu kita masih tertidur. Ibaratnya, tubuh kita sholat dengan sempurna, pakaiannya paling indah, tapi hati kita masih melayang kemana-mana, entah ke pasar memikirkan dagangannya. Jika demikian, apakah sholat kita itu akan berarti? Sedangkan sholat adalah ibadah utama kepada Allah. Jika jasad menghadap kiblat, tetapi kolbu menghadap kepada yang lain, seperti kepada urusan dunia, rasa khawatir, kepada penilaian orang, maka disitulah sholat kita terputus sebelum sampai kepadanya. Padahal Allah sendiri telah mengancamnya. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Apa enggak takut dengan ancaman Allah ini? Kalau takut, mengapa tidak mau belajar? Coba lihat di luaran sana, orang yang doyan korupsi uang rakyat, orang yang tipu sana-sini dan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit dari mereka bukanlah orang-orang yang tidak sholat. Nih kata Nabi, sholat yang benar, ternyata itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu apakah sholat mereka yang doyan korupsi itu tidak benar? Benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Kalau benar di antara keduanya, maka niscaya segala bentuk perbuatan zahir dan batinnya akan berubah total. Karena tanda diterimanya amal sholatnya seseorang adalah mereka dapat terlihat dalam tingkah laku perbuatannya. Artinya menjadi manusia yang lebih baik, jauh daripada perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana dengan sholat yang bukan hanya sampai ke arsy, tapi menembus arsy? Inilah rahasia sholatul khawas. Sholatnya orang-orang khusus, sholatnya para aulia Allah,
Karena bagi mereka, sholat bukan lagi sekedar kewajiban yang dibebankan. Ia adalah mi'rajnya orang beriman. Sebuah perjalanan vertikal menuju sang kekasih. Setiap gerakan adalah isyarat. Setiap bacaannya adalah dialog. Mari kita bedah dengan kacamata hakikat. Takbiratul ihram. Di level zahir, kita mengangkat kedua tangan kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Dan di level hakikat, ini adalah pernyataan pemutusan total. Bukan hanya dari urusan dunia, tapi dari diri kita sendiri. Karena Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar, yang implikasinya adalah kita kecil, kita tidak ada atau kita fana. Semua yang selain Allah, termasuk ego, keinginan, dan rasa kepemilikan kita, dinyatakan kecil, tidak berarti, dan kita tinggalkan di balik pintu ihram. Inilah saatnya jiwa melepas seluruh topeng dan jubah keduniawiannya. Berdiri, qiyam, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berdiri adalah keadaan siap menerima, tubuh tegak, tapi hakikatnya adalah kolbu yang tegak, menghadap kepadanya tanpa tergoyahkan lagi. Tidak tengok kanan dan kiri, seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Saat membaca Al-Fatihah, ini pun bukan sekedar melafalkan. Ini adalah munajat, dialog rahasia. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini, jika dihayati dengan kolbu yang hening, adalah sebuah penyangkalan terhadap segala bentuk penyembahan lain. Kita menyembah pekerjaan, tidak. Kita menyembah pasangan, tidak. Hanya kepadanya. Titik. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menggambarkan bahwa seorang arif ketika ia membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, seolah-olah ia sudah berdiri di padang mahsyar, merasakan betapa tidak berdayanya dirinya tanpa rahmat Allah. Bacaan itu hidup, bukan huruf mati. Ruku, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ruku adalah simbol penyerahan. Punggung yang membungkuk adalah gambaran jiwa yang tunduk. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih. Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Di sini, sang hamba menyucikan Tuhannya dari segala kekurangan, dari segala pemahaman yang terbatas tentang Azim, Maha Agung. Kebesarannya tak terkira oleh akal. Ruku adalah saat di mana ego direndahkan dan kebesaran ilahi ditegakkan. Dalam tasawuf, ruku adalah pengakuan Jalalullah, keagungannya yang menundukkan segala sesuatu. I'tidal, Allah mendengar orang yang memujinya. Berdiri dari ruku adalah kebangkitan kecil. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian hambanya. Bayangkan, Raja semesta mendengar pujianmu. Lalu kita menjawab, Rabbana lakal ham. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Ini bukan pujian biasa. Ini adalah ikrar pengakuan
bahwa semua pujian dari semua makhluk di semua zaman hakikatnya kembali kepadanya. Pujian kita hanyalah setitik dari samudra pujian seluruh alam. I'tidal adalah keadaan syukur yang paling mendasar, menyadari bahwa segala nikmat, segala kemampuan untuk memuji adalah anugerahnya semata. Sujud, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Inilah puncaknya, titik terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sujud, anggota tubuh yang paling mulia, dahi, ditempelkan ke tanah, simbol kerendahan tertinggi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Jika diruku, kita dihadapkan pada keagungannya. Di sujud kita dihadapkan pada jamalullah, keindahan serta ketinggiannya yang tak terjangkau. Dalam hakikat, sujud adalah saat di mana aku benar-benar lenyap. Yang ada hanya Dia, Al-A'la. Disinilah percakapan paling rahasia itu terjadi. Doa-doa dikabulkan, hijab-hijab terbuka. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun bersabda, hendaklah kamu banyak berdoa ketika bersujud, karena saat itulah waktu yang paling mustajab untuk dikabulkan. Bagi para pecinta, sujud adalah saat mereka mabuk dalam cinta ilahi, merasakan kehampiran yang tak terucapkan. Dua sujud dalam satu rakaat ibaratnya dua kali nafas bagi jiwa, menghirup dan menghembuskan cinta ilahi. Duduk di antara dua sujud dan tahiyat akhir. Duduk di antara dua sujud adalah permohonan ampunan dan rahmatnya. Rabbik firli, Tuhanku, ampunilah aku. Ini adalah pengakuan akan kefakiran dan kedhaifan kita. Kita bangun dari puncak kedekatan sujud, tapi kita sadar bahwa kita masih hamba yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ini adalah keseimbangan antara roja, harap, dan khauf, rasa takut. Kemudian tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat, serta kebaikan adalah milik Allah. Ini adalah pengembalian segala sesuatu kepada pemiliknya. Lalu sholawat kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghadirkan sang pembawa risalah, sang pemandu mi'raj kita, Sallallahu ala Nabi. Dan yang terakhir, salam, keselamatan, rahmat, dan berkah Allah untuk kita semua. Salam ke kanan dan ke kiri bukanlah sekedar tanda selesai. Ini adalah pernyataan. Setelah kita menghadap Allah, setelah pulang sejenak, sekarang kita kembali ke tengah masyarakat. Kita membawa damai, rahmat, dan berkah yang kita terima dari arsy untuk disebarkan ke sekeliling kita. Sholat yang khusyuk, sholat yang menembus arsy, harus melahirkan akhlak yang mulia di dunia ini. Saudaraku, sang sejati, sholat seperti inilah yang dikatakan tidak pernah selesai. Baginda Rasul bersabda, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj adalah perjalanan naik. Setiap kali kita sholat,
Dengan menghadirkan kolbu, itu berarti kita melakukan mi'raj kecil. Jiwa kita terangkat, mendekat, dan melihat dengan mata hati kita. Inilah solat yang zahir dan batinnya telah selaras. Gerakan jasad hanya sebatas cangkang, sedangkan ruhnya adalah perjalanan kolbu dari takbir hingga salam. Inilah solat yang tidak hanya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, tetapi juga melahirkan cahaya nur di dalam hati yang akan terus menerangi jalan hidup kita. Mari kita mulai. Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah dengan 1 rakaat demi rakaat. Dalam 1 rakaat saja, coba hadirkan hati sepenuhnya. Rasakan transisinya. Hayati setiap kalimatnya. Jadikan ia sebuah percakapan intim, bukan ritual yang dibaca cepat. Karena sesungguhnya, solat yang menembus arsy bukanlah tentang seberapa cepat kita menyelesaikan bacaannya, tetapi seberapa dalamnya kita tenggelam dalam makna di balik setiap huruf dan gerakan. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayahnya untuk tidak hanya menjadi hamba yang sholat secara zahir, tetapi menjadi kekasih yang bercakap-cakap dalam sholatnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Salam